Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Lampu Quran, jamaah keluarga besar Darul Istiqomah, mukminin mukminat rahimakumullah. Di sore hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan berupa umur yang sangat sesaat di dunia. Insya Allah selalu membimbing kita sampai saatnya nanti bertemu dengan malaikat Israel. Kita semua wafat husnul khotimah. Di sore hari ini saya ingin perkenalkan sahabat-sahabat yang semuanya insya Allah rindu kampung akhirat. Pertama Ustadz Nuriman. Beliau orang Beji tapi pintar bahasa Jawa. Ya, beliau ini siapa namanya? Saya Starwi. Starwi, orang Beji pintar bahasa Jawa juga ya. Jawa sih, Ya. Kemudian kami kenalkan 5 santri kami. Santri dari Lampu Quran tapi dikenalnya pesantren Abdullah bin Mas'ud Lampu Quran di Sukabumi. 5 santri kami kenalkan. Sebelah kanan saya paling ujung ini Ananda Asad. Ya. Sudah hafal berapa juz? Sudah berapa juz hafalannya? Hampir 40 juz kayaknya. Berapa antum? 30. Ya, meskipun memang belum mungkin, tapi insya Allah 3 hari lagi udah mungkin. Ya. Kemudian ini Ananda Umar, ya sudah hafal berapa sekarang? 12 ya. Udah cukup lah, cukup 30 juz saja, jangan tahu usah lebih ya. Tinggal dikit lagi 18 juz lagi. Kemudian ini siapa? Imam, berapa kamu? Sekarang sudah berapa juz? 12 juz ya. Kemudian Ananda Hasbi sudah berapa juz sekarang? 10 juz. Dan terakhir ini Ananda Aska sudah berapa juz sekarang? 15 juz. Mohon doanya semoga mereka semua menjadi ahlul Quran yang dalam hadis innalillahi ahlina minan nas. Sungguh bagi Allah memiliki keluarga-keluarga di antara sekian manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, ahlul Quran. Ahli Quran, keluarga Quran. Hum ahlullah. Mereka adalah keluarga Allah. Bahkan lebih dari itu, wa khassatuhu. Sampai-sampai mereka yang ahli Quran itu menjadi ring pertama dalam keluarga Allah. Wa khassatuhu. Orang-orang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mohon doanya agar mereka dan kita juga insya Allah tergolong dari anggota-anggota keluarga Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah lulus dari tingkat SMA di pesantren Lampu Quran yang di Sukabumi. Sekarang sedang daurah. Kalian insya Allah nanti akan sedikit pengabdian kepada sebagian masyarakat selama 1,5 bulan di Lampu Quran Depok. Tepatnya di Jalan Haji Muhasan 1, Kelurahan Ruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok. Mohon doa kepada seluruh kaum mukminin, semoga kami istiqomah dalam membina anak-anak kami, sehingga melahirkan ahli Quran yang sekaligus pejuang Islam. Nah, menjelang mereka lulus, kita tugaskan untuk belajar dakwah di pedalaman Kalimantan Barat. Tepatnya suku Dayak ya. Suku apa namanya?
budaya di Kalimantan. Karena itu sedikit barangkali kita ingin menimba pengalaman mereka selama di Kalimantan tentang serba-serbi masyarakat Dayak. Mungkin ringan saja bagaimana Kalimantan Barat hari ini, bahkan Kalimantan secara keseluruhan. Bahkan sampai tidak hanya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, kemudian daerah Maluku itu, bukan apa namanya? Nusa Tenggara, sampai dengan Papua atau Irian. Ya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke, bahkan Asia Tenggara. Bagaimana kondisi Islam dulu dibandingkan dengan sekarang. Sedikit barangkali sekedar pengetahuan kita, kalaulah kita hidup di masa keemasan Islam dulu, katakanlah di tahun-tahun 1800-an, luar biasa, terasa indah hidup sesungguhnya. Karena ketika Islam menguasai dunia, hidup dalam naungan Islam, jangankan umat Islam, di luar Islam pun merasa nyaman, merasakan keadilan. Karena hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah, hukum syariat. Dan bagaimana kondisi umat Islam di Nusantara khususnya, wabil khusus lagi di Kalimantan Barat atau Kalimantannya, bahkan bagaimana lebih luas lagi ini, se-Asia Tenggara katakan, bahkan se-Asia. Yang saya pahami, Ustaz, contohnya Burma, ya gitu ya, kemudian Kamboja, Myanmar, ya, kemudian apalagi yang dekat-dekat itu, Laos, apalagi sudah tadi, Filipina termasuknya, Thailand, Singapura, termasuk kita ini, itu bisa saya katakan di atas 90% umat Islam. Bahkan bisa jadi sebelum bisa 98% umat Islam. Lalu bagaimana hari ini? Yang jelas, contoh Singapura hari ini sudah hilang Islam. Boleh kami katakan hilang Islam. Di Kamboja juga kita rasakan seperti itu. Cuman sayang kita belum pernah hidup di masa dulu ya. Andaikan ada di antara kita yang hidup lahirnya tahun 1700-an, bisa cerita. Sungguh 180 derajat kondisi umat hari ini. Nah, nanti kita ingin cerita dikit dengan anak-anak kami yang pernah ke Kalimantan Barat, di pedalaman Kalimantan Barat. Bagaimana kondisi Islam di sana. Ya. Misalnya tentang bagaimana anak-anak mengenal Islam, remaja, dewasa, minimal kebiasaan mereka untuk baca Al-Quran atau sholat dan sebagainya. Jadi kita minta sedikit pengalaman dari mereka. Kalau tadi saya sebutkan beberapa negeri, Kamboja, Filipina, Singapura, dan lain-lain, itu yang kondisinya hari ini sudah tidak mengenal Islam lagi, katakanlah seperti itu. Pertanyaan kita, mungkinkah Nusantara itu atau Indonesia ini suatu saat hilang Islam? Jawabannya mungkin saja. Mari kita timbak sedikit dari pengalaman anak-anak kami, anak-anak santri Lampu Quran dari Sukabumi, pengalaman mereka tentang kondisi umat di sana. Dari anak-anak, remaja, orang dewasa, mungkin juga barangkali tua renta. Bagaimana kondisinya? Siapa yang bisa sedikit sekilas ini? Imam bisa nggak? Sebentar ya, sampaikan. Suara kamu yang kuat. Ya sedikit, ya udah nggak apa-apa, langsung. Sekilas tanggal berapa nyampe, kemudian dan sebagainya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas menceritakan pengalaman kita berlima di Kalimantan Barat, tepatnya di Kapuas Hulu, yang mana di situ mayoritasnya itu diduduki sama suku Dayak, Kak. Suku Dayak sama ada juga suku Melayu. Nah, kami alhamdulillah ditugasin sana selama
40 hari kurang lebih di bulan Ramadan. Seminggu sebelum puasa sama seminggu kurang lebih setelah puasa kami berada di sana. Di total 40 harian lebih. Iya, iya, segitu. Ya di sana banyak sekali orang-orang yang ya yang namanya pemahaman Islamnya itu kurang, boro-boro tentang apa namanya, membahas politik gitu. Politik Islam ya. Ya boro-boro membahas politik Islam, masalah fikih aja kurang, dari sholatnya juga kurang, mungkin banyak pemahaman Islamnya kurang juga, masih banyak butuh bimbingan gitu Kiai di sana. Ya seperti kemarin kan pernah anak bilang, ada orang sana cerita kalau di hari Jumat yang itu khususnya bagi kaum mukminin kan diwajibkan sholat Jumat gitu, mereka banyak dari orang-orang mualaf gitu, kayak orang-orang mualaf itu kan kalau ya mereka datang gitu, disuruh sholat Jumat datang datang sholat Jumat, datang ke masjid, tapi ketika nggak ada yang berkhutbah atau nggak ada yang menjadi imam, mereka nggak jadi sholat Jumat, malah jadinya sholat zuhur masing-masing gitu. Bahkan kemarin kan kalau saya pribadi, saya di mayoritasnya suku Dayak. Di situ kan saya ditempatin di polsek polsek Embala Hulu di situ. Nah di situ harusnya kita tuh bisa gitu diajak-ajak buat buka bersama gitu kan sama pimpinan Kapolsek situnya, tapi gara-gara di situ nggak ada yang mimpin buat sholat taraweh atau berjamaah, jadi kita dititipin di situ gitu. Jadi emang banget butuh bimbingan gitu dari ya para dai-dai muda, bisalah meluncurkan dirinya ke sana gitu. Terus apa lagi ya, mana-mana ya, untuk bermasyarakat mah toleransinya alhamdulillah di sana kuat kalau masalah beragama itu. Iya. Itu saja. Iya. Ada yang bisa menambahkan? Ya Pak, ini spontan aja. Umar bisa nambahin? Ya, makin supaya terdengar. Gimana Umar? Apakah ada umat beragama yang lain juga atau bagaimana? Jadi di sana itu apa yang tadi dikatakan oleh Imam, kalau udah ada misalkan Natal, nah itu yang ngerayain tuh orang Katolik dulu atau orang non Islam. Nah setelah beberapa hari dari situ orang Islam juga ikut ngerayain, karena pas toleransinya tuh kuat mereka tuh di Kalimantan. Nah itu sebaliknya, pas orang Islam merayakan Idul Fitri kemarin, itu orang Katolik, orang non Islam juga pada datang, pada ikut juga ke rumah-rumah buat ngucapin itu, merayakan juga, ikut merayakan. Kalau ini gimana? Mayoritasnya di sana Islam atau non Muslim? Islam itu di sana tuh pendatang. Oh, pendatang. Jadi kalau di tempat saya itu pendatang, jadi bukan Islam yang tetap. Jadi kebanyakan tuh yang di sana tuh yang Katolik, yang bukan orang Islam. Orang Islam itu banyaknya pendatang. Dari dulu cuman yang masih bertahan cuma 1 orang Islam. Penduduk asli nggak ada yang Islam. Cuma 1 orang. Satu keluarga 1 orang. Satu keluarga. Satu keluarga. Selebihnya pendatang. Ya, selebihnya pendatang. Nah itu kan kita nggak tahu ya. Padahal dulu awalnya yakin saya. Pasti Islam mayoritas Islam.
Itu barangkali itu asal lain ya, mengisahkan bagaimana jadi hilang. Memang di dalam apa akidah ini disampaikan oleh Imam Ghazali mengatakan ad-dinu usun wasultanu haris fama laisa lahu usun famahdumun fama laisa lahu haris fadha'i'. Jadi agama itu, din itu adalah asas, fondasi. Kekuasaan itu adalah benteng. Sesuatu tanpa fondasi, tanpa agama, tanpa Islam, maka dia akan roboh. Jadi negara tanpa fondasinya Islam, maksudnya dasarnya bukan Islam, maka negara ini akan roboh. Kalau roboh itu contohnya kemaksiatan merajalela, aliran sesat sebanyak-banyaknya, malah dihidupkan bisa jadi korupsi, kebohongan, kecurangan itu ya. Jadi kemudian sumber daya alam itu bukan rakyat yang menikmati, tapi maaf orang-orang berduit atau konglomerat oligarki hari ini, misalnya seperti itu. Itu kalau negara tanpa dasar Islam. Sebaliknya, sesuatu yang tanpa haris, tanpa benteng, maka dia hilang. Maksudnya apa? Agama yang tanpa dibentengi oleh kekuasaan dengan kekuasaan tentu ya, sebagaimana Nabi mengendalikan sebuah negara Madinah diteruskan oleh sahabat Nabi sampai para tabiin, maka agama itu akan hilang. Jadi nilai agama itu hilang. Apakah ini yang terjadi di Kalimantan? Saya yakin seperti itu. Ya, anak-anakku sekalian, barangkali ini ada yang menambahkan. Kamu barangkali Hasbi, dari keterangan teman kamu berdua, Imam dan Umar, bisa nambahin dikit? Ada yang perlu ditambahkan? Iya. Iya. Jangan cukup kalau masih kurang nih. Kan lama kan 40 hari loh di sana. Pengalaman. Jalan rayanya udah bagus belum? Bagus. Listrik sudah ada. Ya gadis ada nggak di sana gadis? Oh nggak ada. Oh, kan nggak tergoda tuh. Ya saya tambah mungkin sekitar 2 atau beberapa menit. Ustaz Nuriman menambahkan sedikit tentang kondisi Islam di negeri kita, atau juga sedikit sekilas di Nusantara, di Asia. Ini setback kita, nanti barangkali pertemuan berikutnya kita bahas lebih solusinya. Ini kan hanya menyampaikan masalah. Ini penting bagi pemikiran kita ya. Malam yahtama bi amril mu'minin falaysa minhum. Siapa yang tidak memikirkan tentang urusan umatnya, maka kata Nabi itu bukan tergolong bagian dariku. Ya, kita ini umat Islam. Kita harus memikirkan bagaimana Islam itu kuat. Islam menjadi pegangan khusus dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, sampai bernegara. Kalau enggak, kita enggak termasuk golongan dari Nabi. Baik, Ustaz Nuriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan sedikit terkait apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Nawawi dan teman-teman yang sudah menjalankan tugas dakwah di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, itu bicara tentang bagaimana kondisi Islam di sana. Sebagaimana yang sudah dipahami oleh kita semua bahwa untuk kondisi hari ini abad ke-21 memang Islam di Nusantara ini mengalami penurunan persentase yang awalnya dari mayoritas Muslim kemudian terus menurun karena agama non Islam itu terus bertambah jumlah dan mempengaruhi persentase. Namun bila kita lihat sebelumnya, jadi sebelum abad ke-21, Islam di Nusantara ini mayoritas. Bahkan Papua atau Irian Jaya dengan nama sebelumnya, itu mayoritas juga Muslim. Artinya dari Sabang sampai Merauke untuk Nusantara ini mayoritas adalah Muslim.
Bahkan tadi kalau dikatakan oleh Kiai Nawawi bahwa tidak hanya Nusantara, negara di Asia Tenggara yang jumlahnya 10, kemudian sekarang menjadi 11 masuknya Timur Timur atau Timur Leste, itu mayoritas Muslim. Mulai kita urut dari ujung barat daya ya. Barat daya mulai dari Laos, kemudian Kamboja, kemudian Myanmar, kemudian Thailand, Malaysia, sampai ke ujung yang dekat dengan kita yaitu Singapura. Kemudian ke timur dikit, di utara Kalimantan, Brunei ya. Kemudian lanjut ke timur laut, Filipina, itu juga bagian dari atau mayoritas Muslim karena bagian dari kekuasaan pemerintahan Islam yang ada di Turki. Nah, sehingga bila hari ini populasi atau persentase Muslim di Nusantara dan di Asia Tenggara, nah ini menjadi tugas kita untuk kembali mendakwahkan Islam agar Islam kembali menjadi mayoritas. Tentu setelah mayoritas dalam sebuah negara dari sisi jumlah Muslim, tentu kita harus tingkatkan kualitas mereka, kualitas keimanan, kemudian kualitas ibadah mereka dan seterusnya. Pemahaman terkait dengan syariah itu juga harus ditingkatkan. Nah, bila sudah seperti itu, maka tidak hanya kuantitas yang banyak, tetapi kualitasnya pun juga bagus. Ya. Artinya umat yang banyak yang taat kepada Allah dan paham terhadap syariat Allah. Itu mungkin ya tambahannya sedikit. Terima kasih Ustadz Nuriman. Ya, Ustadz Nuriman ini guru saya, guru kiai luar biasa. Ya, kita memang harus berguru kepada siapa dan apa saja. Para hadirin dan hadirat keluarga besar Darul Istiqomah, sahabat lampu Quran, dan siapapun kita yang semuanya kita insya Allah rindu kampung akhirat. Sekilas ini dulu yang dapat kita sampaikan. Moga-moga ini menjadi satu pemikiran khusus bagi kita, problem yang kita dapatkan. Dan kalau tadi dikatakan kita ingin menyongsong keemasan Islam, dan itu sudah pasti kalau itu. Terlepas kita berjuang atau tidak, itu pasti. Ya. Hanya saja ketika kita nggak ikut berjuang menegakkan kejayaan Islam, kita termasuk orang-orang yang sangat merugi, sangat merugi. Karena ini sudah dijanjikan kok, sudah dijanjikan. Ya, bisyarah nubuah. Kalau hadisnya kan cukup hafal semua kita itu kan, hadis terkenal. Pertama Imam Ahmad meriwayatkan hal itu. Ya. Qala Rasulullah SAW, takunu nubuwatu fikum masya'allahu an takuna, summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah fatakunu masya'allahu an takuna, summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha, summa takunu mulkan adun fatakunu masya'allahu an takun, summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha, summa takunu mulk jibriyatan fatakunu masya'allahu an takun, summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Ini yang terakhir. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, summa sakat. Lalu beliau Rasulullah diam. Ini artinya kita suatu saat pasti dan pasti ini, ya, di mana bisyara Rasulullah SAW, di mana khilafah ala minhajin nubuwah itu akan terjadi di masa periode kelima. Hari ini kita berada di periode keempat. Kalaulah kita hidup dulu di masa Rasul hidup, sampai sekarang kita hidup, kita bisa bercerita apa yang Nabi sampaikan itu fakta sekarang hari. Mudah-mudahan kita masih mengalami pada periode kelima nanti. Mudah-mudahan. Kalaupun tidak, yang terpenting apa jejak hidup kita. Ya, pengajian ringkas hari ini kita dibentangkan dengan problem umat, salah satunya berada di Kalimantan Barat, pedalaman ya,
di suku apa? Suku Dayak khususnya di daerah Kapas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.